Nah, we lah dikintunkeun gitu ditransferkeun. Nyengke nu sawarehna sabari. Halo guys, kembali lagi bersama aku Melanie Oktaviani di konten aku kali ini. Dan hari ini aku mau ngasih pengalaman aku dan alasan kenapa minggu kemarin, Rabu kemarin, aku nggak upload video. Aku kena musibah guys, jadi tujuan aku bikin video ini supaya nggak ada korban, cukup aku aja yang jadi korban. Karena guys, ternyata penipu itu banyak banget caranya, banyak banget idenya, termasuk aku. Minggu kemarin aku korban penipu guys, makanya aku nggak upload video karena aku down banget pada saat minggu kemarin. Dan ini aku baru bikin video lagi di hari ini, aku bikin hari Selasa juga. Ini aku baru mood banget bikin video. Jadi tujuannya ini aku mau share kontak penipunya, mau ngasih tahu kronologisnya agar teman-teman nggak sampai kejadian kayak aku gitu. Jadi lebih waspada gitu. Langsung aja ke inti pembahasan cerita kronologisnya kenapa aku bisa sampai ketipu gitu. Jadi gini guys, awalnya tuh minggu kemarin tuh aku lagi nyari-nyari kendaraan motor. Ya kayak aku nyari motor bekas aja gitu, nggak apa-apa. Nah pada saat itu aku nyari-nyari di Facebook, itu pun nggak aku nge-share nomor aku, nggak ada kayak aku nyari kayak bikin status gitu. Aku lagi nyari kendaraan budget sekian, motor apa gitu. Enggak, aku nggak bikin status kayak gitu. Terlebih di Facebook ya guys. Nah, pada saat itu sempet ada yang cocok, aku sempet chat-chat juga lewat inbox gitu. Udah tuh, udah, pokoknya udah minta nomor WA juga yang jual motornya. Nah, sempet udah deal harga, sempat nego-nego juga udah. Dan aku udah sempat mau berangkat ke tempat, bilangnya ke rumahnya, ke rumah aja. Dia yang punya motor tuh bilang gitu. Ke rumah aja biar enak lihat motornya gitu. Nah, nanti kalian bisa lihat deh chat-chat aku sama yang punya kendaraan motor yang pertama gitu. Nanti aku tampilin chat-chatnya di sini. Nanti kalian bisa baca aja ya guys. Di sini. Ini komunikasi chat aku dari si yang penjual motor yang pertama. Ini pokoknya panjang banget. Nanti kalian bisa lihat aja di sini. Aku share. Cuman yang ini nomornya mungkin aku agak gak kasih tahu dulu. Soalnya aku ada indikasi kecurigaan aku sama yang ini. Cuman gak nuduh juga ya, takut seudon gitu. Kayak aku ada rasa curiga ada gitu. Cuman ya udahlah, kita lanjut ya ke ceritanya. Nah, langsung udah kayak gitu, udah deal gitu. Aku sempat mau berangkat sama ponakan aku sama temen aku ke suatu daerah yang masih di Subang di Jawa Barat juga. Nah, sebelum berangkat dia sempat bilang suruh ngabarin dulu. Nah, aku udah ngabarin guys, udah bilang aku mau OTW gitu kan. Pas udah mau berangkat belum jauh untungnya, baru sampai setengah jalan gitu. Dia nelpon gitu, suruh berhenti dulu. Aku takut, pikir aku apa ini penipu gitu. Hati udah ada yang kayak gitu rasanya, tapi enggak katanya, saya mau bilang jangan dulu ke rumah katanya. Oh gimana, kata saya, jangan dulu ke rumah katanya. Motornya lagi dipakai sama keponakan, saya juga udah bilang katanya jangan dibawa tuh motor soalnya ada yang mau lihat. Malah dibawa katanya, lagi kondangan, takutnya pulangnya kesorean gitu, takutnya maghrib juga. Gini aja, nanti aja saya ke rumah teteh, dia bilang, biar enak katanya gitu, atau enggak ketemu aja di luar. Saya bilang nggak mau lah kalau ketemu, kita kan udah perjanjian dari awal kalau misalnya saya mau lihat motor gitu. Udah, nah pada saat itu ya udah nanti saya aja ke rumah kata dia. Ya udah, aku pulang lagi sama temen aku, nggak jadi berangkat tuh guys. Nah lalu setelah itu aku di rumah teman aku dulu, kayak ngaso dulu, mau sholat dulu aku tuh. Udah, HP aku charger guys, HP aku charger. Sebelum aku mau sholat, dia ngechat tiba-tiba ke aku. Dia bilang, Assalamualaikum, dia bilang gitu. Langsung dia tuh tiba-tiba tuh kayak langsung kirim-kirimin gambar foto motor guys. Aku bilang, ini nomor siapa ya nih gitu. Pikir tuh
itu keponakan aku yang nyari-nyari, soalnya ponakan aku juga kayak lihat-lihat di Facebook juga nyari gitu. Aku bilang, "Udahlah nanti aja," gitu. Soalnya aku tertarik sama yang pertama itu pajaknya masih panjang dan masih baru gitu, dan harga waktu itu dealnya tuh sekitar 6 jutaan guys. Soalnya dia bilang emang lagi butuh uang juga gitu. Dia juga bikin status di Facebooknya dia lagi butuh uang. Ya udah katanya, dia juga nawarinnya awalnya 10,9 atau 10,5 gitu. Cuma nego-nego dia ngasih 6 gitu. Ya udah. Nah, sedangkan ada yang ngechat nomor baru ke aku tiba-tiba nawarin motor, itu dia juga sama nawarinnya 10,5 kalau nggak salah. Cuman aku nggak mau, tapi dia kayak mohon-mohon seolah-olah dia butuh uang, ibunya lagi sakit. Gimana ya? Aku pikir aku kasihan gitu, guys. Balik lagi hati nurani aku ya, kasihan. Cuman emang motornya katanya STNK BPKB ada, cuman pajaknya mati. Ya udahlah, aku bilang gitu. Cuman aku pastiin dulu nih si yang nanya sama yang punya motor yang awal, aku nanya dulu gitu. Gimana gitu kelanjutannya? Kan dia bilang nanti dikabarin. Terus dia bilang nggak lama, dia bilangnya, "Aduh maaf," katanya, "nggak jadi, nanti aku tampilin di sini ya." Sebenarnya aku udah bilang dulu ke dia, aku nggak jadi beli motor dia. Maksudnya tadinya tuh buat ngegertok gitu, biar cepet-cepet gitu. Gak banyak kayak banyak alasan gitu. Dia kayak niat apa nggak niat jual motornya gitu. Soalnya pas ada yang ngechat baru ke aku bingung gitu. Nah pas aku nekanin, ya udah gimana kata aku motornya. Terus dia bilang, "Mohon maaf teteh," katanya, "motornya udah sama keponakan, udah dibeli." Lah kata saya, itu juga belum berangkat ke sana gitu. Aku udah nggak balas lagi chatnya, udah bodo amat lah, udah kesel gitu kan. Kita nunggu-nunggu juga gitu kan. Nah otomatis dari yang situ, saya sama temen kayak lebih fokus ke yang nipu itu. Dia nawar-nawarin, terus pokoknya pada saat itu dealnya tuh 55, 5,5 juta gitu kan. Soalnya sama temen saya juga diginiin, ada yang nawarin juga, itu pajaknya on, terus masih panjang juga, itu harganya 5 jutaan gitu. Terus dia kayak mohon-mohon, "Please deh teh, please," katanya, "nanti aku tampilin deh semua chatnya guys di sini, nanti aku tampilin." Dia bilang juga kayak gini, dia kayak gitu bilangnya, "Please," katanya, "saya lagi butuh uang," gitu. "Ya udah gini aja, biar jadi," katanya, "dealnya berapa?" Dia bilang kayak gitu. Aku balik lagi hati nurani aku bilang, "Ya Allah kasihan nih," kata gitu kan, aku sama teman aku, "Kasihan banget." Aku bilang, "Orang tuanya lagi sakit, ya udahlah hitung-hitung ngebantuin aja gitu." Ya udah dealnya 5 juta tuh. Udah pokoknya udah deal ya. Pikir aku balik lagi, aku mikirnya dia butuh banget buat ibunya lagi sakit. Nah, dia bilang, "Nanti yang nganterin adeknya." Dia bilang gitu kan, guys. Dia bilang yang nganterin adeknya. Ya udah oke. Okay. Aku juga tinggalnya nggak beda jauh sama dia. Dia bilang di tempat yang sama aku. Ya udah kebetulan pada saat itu kan aku lagi di rumah mamaku. Jadi kayak lagi ondangan gitu. Jadi ya udah sekalian aja, dan kebetulan juga ada kakak aku sama kakak ipar. Maksud aku tuh biar sekalian dicek dulu tuh motor gitu kan, kondisi barangnya masih bagus atau enggak. Soalnya kan aku cewek ya. Kalau aku tuh kayak ya cewek ya, pengen tahu pakai aja gitu, nggak tahu mesinnya atau apanya, dicek dulu. Maksud aku suruh ngecekin sama kakak ipar aku. Nah udah pada saat itu udah tuh kalau nggak salah abis maghrib tuh datang motor tuh datang, kucuk-kucuk datang gitu. Aku nggak ada pikiran sama sekali tuh nipu atau apa, nggak ada, karena emang ribet tuh motor datang sama yang punya, yang nganternya dua orang yang nganter motornya tuh. Ya satu awal tanya, saya tanya, adeknya gitu kan, saya tanya, "Iya," kata dia. Oh ya udah, saya nggak mikir jelek apa. Kakak saya pun nanya, adeknya, "Iya," gitu kan. Nah yang nipu ke saya tuh nelpon terus, "Teh gimana motornya, dicek dulu, mudah-mudahan cocok," katanya. Ya pasti cocok sih katanya gitu kan. Nah sebelum motor itu datang aku sempet telepon dulu kan, kata aku paling bayar cashnya 2 juta, terus yang ditransfer ada 3 juta gitu kan." Terus dia bilang, "Kalau bisa semua aja teh," katanya, "soalnya saya takut kalau misalnya ada saya bawa uang cash di jalannya, takut," katanya gitu. Saya nggak mikir jelek lagi guys, aku tuh nggak mikir jelek lagi, aku sama sekali nggak mikir jelek, cuman kayak mikir, "Oh apa mungkin dia butuh uang gitu buat cepet-cepet buat ibunya lagi sakit," gitu. Aku nggak mikir jelek sama sekali di situ. Terus dia bilang, "Kalau bisa mah semua aja." Terus aku bilang, "Kebetulan banget, soalnya kan dari rumah mama aku tuh jauh banget, dari untuk ke bank, untuk ke ATM tuh jauh, untuk ke minimarket aja itu harus ke depan dulu, lumayan ya, lumayan lah, nggak terlalu jauh banget tapi ya lumayan jauh gitu."
nggak sama sekali, mohon maaf, kata saya. Dia sempat bilang ini, kalau nggak lewat apa atau dia bilang lewat minimarket atau apa aja teh, atau enggak lewat Dana, dia bilang. Aku bilang aku nggak punya Dana dan di sini juga jauh untuk akses kemana-mana gitu kan. Dia bilang, oh ya udah tuh nggak apa-apa, kata dia, yang itu aja, yang 3 juta aja transferin, katanya gitu. Udah tuh di situ dia belum ngasih nomor rekening, belum apa guys, belum di situ tuh. Udah tuh. Nah, aku pun pasti yang 2 orang itu nganter motor datang, duduk kayak biasa ngasih minum, ya ngasih sungguhan lah gitu guys, ke tamu gitu. Udah. Nah, pada saat itu ya mungkin riuh juga, di situ banyak saksinya. Ada mama aku, ada kakak aku di situ, banyak, ada adik ponakan, banyak orang juga ada gitu. Kakak aku gitu, banyak. Semua ada. Aku tuh nanya pas pertama datang, ya nanya ide adiknya tuh bukan, dia jawab iya. Nah, pas sebelum itu juga aku nanya, aku juga bingung kan, awal yang ngechat ke aku tiba-tiba gitu, aku nanya, kata aku gini ke si A yang punya motornya datang, namanya Ajajang lah, kalau dia nonton video ini pasti dia tahu dan tahu saya gitu. Mohon maaf, saya mau nanya dulu, kata saya. Yang pertama, tahu nomor saya dari mana, dan tahu saya lagi nyari motor di mana gitu kan. Soalnya saya nggak pernah nge-share nomor saya di Facebook, ataupun saya bikin status lagi cari kendaraan gitu. Enggak, saya nggak bikin status kayak gitu. Kok tahu gitu. Dia kayak kebingungan guys. Terus dia nanya balik ke aku gitu. Teteh, katanya, ini nomor suami teteh bukan gitu. Saya tanya balik dong, berapa nomor belakangnya gitu. Dia bilang sekian gitu. Aku cari dong, soalnya kan aku lagi pegang handphone kan, karena si yang nipu itu ke aku tuh ngechat terus. Kayak sering nelponan itu pada saat itu, ya aku riuh juga kan. Di saat itu kalau kata bahasa Sundanya gemper. Ya mungkin disuruh sama teteh sama suruh ngecek motor, ini nelpon terus, ini nanya kan. Ya udah aku cek dulu dong satu-satu, nomor suami aku bukan. Aku pikir takutnya nomor ponakan aku yang nyari tuh orang bisa ngecek duluan ke aku. Soalnya ponakan aku juga nyari. Ditanya sama aku juga dia enggak, cuman kayak jawabnya sampai senyum-senyum gitu kayak bercanda, ya aku mikirnya udahlah, tapi dicek nomor ponakan aku bukan gitu kan. Nomor yang nelpon ke aku bukan. Aku konfirmasi dong sama si Ajajang itu. Maaf, kata saya nggak tahu nomornya itu bukan nomor suami saya, dan saya nggak kenal nomornya. Saya udah bilang dari awal juga gitu kan. Dia nggak ngomong lagi, dia malah duduk dan diem. Dan kebetulan banget kakak ipar aku yang pertama kenal sama mereka berdua, emang katanya emang suka jual beli motor, katanya pernah juga sama kakak ipar aku. Kebetulan banget kan, mungkin si penipu itu udah kayak ngeklopin semua, atau udah harusnya emang udah apes ya aku ya di situ. Dan dia lebih lebih banyak ngobrol sama kakak ipar aku. Nah, pada saat itu udah dong aku nyoba-nyoba motornya, disuruh nyobain kurangnya apa dan sebagainya, udah tuh. Aku tanya lagi ke kakak ipar kan yang ngecek dia gitu kan, yang tahu dia. Terus aku tanya gimana kata aku. Terus kata ipar aku, ya kalau jujur kalau mesin bagus, katanya gitu. Dan yang punya motornya tuh nggak ngobrol sama aku. Malahan aku sempat bingung juga setelah aku nyobain motor, udah cek STNK, BPKB, udah aku cek semua, oke, udah kunci udah di tangan aku guys, udah. Nah, sebelum aku transfer juga pas Aipar aku nanya, nggak bisa dilurusin harganya gitu kan. Kak Aipar tuh nanya ke aku bilang, aku bilang dalam hati gini, kok dilurusin, bukannya udah lurus 5 juta gitu kan. Cuman aku balik lagi, ya udahlah, itu orang kan butuh uang gitu di dalam hati aku. Terus kata yang punya motor si Ajajang itu, udah harga apa ya, udah harga segitu katanya, udah papahitan sama si AA-nya bilang gitu. Malahan aku, si penipu yang ke aku itu udah nelpon terus, malahan aku loudspeaker terus. Saya bilang ini yang punya motornya yang nelpon, ini yang nganter adeknya, dia nggak banyak ngomong, cuman diem aja. Makanya pada saat itu sebelum aku transfer, aku nelpon lagi si penipu itu. Dia pokoknya udah berisik banget, udah ngechat terus, udah ngirim nomor rekening dia. Terus sebelum aku transfer juga aku telepon dulu, suruh ngobrol sama si Ajajangnya. Mereka ngobrol gitu. Terus dia bilang nggak, emang nggak banyak obrolannya, cuman kayak yaudah nih yang 2 jutanya saya bawa ya gitu. Dia bilang kayak gitu. Kalau bahasa Sundanya, nyantos iya nu 2.000 ku abi disandak gitu kan. Orang Sunda pasti ngartosnya, pasti ngerti lah. Soalnya buat aku share semua juga ya, aku pakai bahasa Indonesia ngobrolnya. Udah kayak gitu, udah tuh. Aku nggak pikir panjang, dan si Ajang juga nggak nanya ke aku. Mungkin salahnya aku main transfer aja tanpa aku ngeliatin dulu atas nama siapa ke si Ajajangnya. Karena emang pada saat itu emang sinkron banget itu.
Aku nanya dia adanya, dia iyain ya. Aku nggak mikir jelek guys, udah aku transfer, udah. Si Ajajang itu setelah aku transfer nggak berangkat-berangkat, pikir aku, aduh takut aku bohong gitu, aku belum transfer gitu, pikir aku ya. Aku kasihin bukti pertama nih, kata aku. Udah aku transfer ya, aku bilang gitu. Dia lihat, cuman dia kayak bingung, dia diem, nggak nanya lagi ke aku. Setelah beberapa menit dia nanya lagi, coba teh lihat lagi nomor rekeningnya gitu. Ini udah aku transfer, udah sukses gitu, aku bilang gitu. Kok atas namanya atas nama, nanti aku di sini tampilin ya guys. Ini bukti transfer aku senilai 3 juta atas nama Dasam di sini. Kok namanya Dasam katanya gitu. Lah, apa gitu kan? Aku tadi udah lihat yang pertama, kenapa diem kata aku gitu. Emang nama saya mah bukan Dasam, nama saya Jajang. Nah, pada saat itu saya tahu nama dia Jajang. Pada saat dia bilang gitu, Jajang kata saya bilang. Loh, gimana? Maksudnya gitu. Iya, bingung teh katanya gitu, dia bilang. Bingung gimana? Saya kan kesel dari situ ya. Nada saya lumayan udah tinggi juga. Maksudnya kesel gimana, Ya, ya soalnya itu bukan nomor rekening saya. Ya, gimana sih? Saya kan dari awal nelpon sudah saya loudspeaker terus, saya bilang gitu kan. Dan dari awal saya datang ke sini saya nanya, saya bilang gitu. Tahu nomor saya dari mana? Terus tahu saya nyari motor di mana? Soalnya ada yang ngechat tiba-tiba ke saya. Saya udah bilang ke dan anaknya juga ke saya kan. Saya bilang, kenal nggak nomor ini katanya gitu, ini nomor suami teteh. Bukan, saya bilang kan itu bukan nomor suami saya, dan saya nggak kenal sama nomor yang tanyain gitu. Malahan teman yang nganternya juga dia dengar sendiri, oh iya ya si teteh tuh tadi tuh juga bilang itu bukan nomor suaminya. Nah, kenapa dari situ nggak konfirmasi, kenapa langsung diam? Saya bilang gituin kan. Dia nggak ngomong apa, dia cuma diam aja. Dia kan coba teh nomornya, ya nggak aktif. Setelah ditransfer itu nomornya nggak aktif langsung. Terus kayak nomornya disamain, emang beda guys. Nanti aku tampilin di sini, malah aku bakal share di thumbnail aku, nomornya juga aku pang-pang. Hati-hati guys, pokoknya nomor ini aku ngeblok, ke si aja ngeblok, tapi dihubungi pakai nomor lain dia masih aktif. Hati-hati, nipunya udah lihai, bisa berbagai bahasa untuk menipu orang. Soalnya aku kan orang Sunda ya, dia ngomong bahasa Sunda fasih guys. Teh, kayak wih naik sekalian mau aja nggak diabi barengan ke Kalijatina. Baliknya teh, lamun naik bebarengan mah gitu, kayak baliknya teh ke Kalijatinya. Yang kayak nu 3.000 na we lah dikintunkeun gitu ditransferkeun. Yang kayak nu sawarehna sabari ka Kalijati di wae. Saya udah bilang lagi dong, dari awal saya udah bilang kata saya. Ya soalnya, nah saya mau bilang lagi, pengakuan dari Jajang yang punya motor. Dia bilang gini, itu yang bilang ke dia, ngakunya suami saya katanya. Suami aku gitu, dia bilang suami aku. Terus katanya mau beli motor dan ngaku ke dia, bilang ke dia itu harga motor tuh 10.500.000, sedangkan ke aku dealnya 5 juta. Salahnya dia nggak ngomong ke aku, malah banyak ngobrol sama kakak ipar aku. Kenapa nggak ngomong ke aku? Giliran ke aku dia banyak diem guys. Aku juga nggak tahu itu dia gimana. Kayak kena hipnotis tuh orang gitu. Pada saat itu pokoknya aku kalut, udah aku nangis dan sebagainya. Ya kalau dipikir-pikir di rumah gitu kan, dia bilang ke aku katanya, saya pikir teh katanya itu suami teteh mau bikin kejutan ke teteh katanya gitu. Nggak bilang apa ya, nggak bilang gitu. Ya sekarang maksudnya gini, mana ada ya guys orang yang mau ngasih kejutan, terus orang yang dikasih kejutan yang transfer sendiri, terus dia kan bilang suami saya, terus saya nanya ke dia, yang nipu ke saya dia bilang adeknya, saya tanya dia adeknya dia iyain, kakak saya tanya dia adeknya dia iyain, terus dia tahu itu yang nipu dia itu suami saya. Berarti kalau misalnya dia ngeiyain, saya nanya dia adeknya, berarti adik suami saya kalau dia tahu gitu, kalau dia gitu. Cuman dia kayak hipnotis, kayak yang kena apa gitu, kayak banyak diam, nggak dimasuk di akal kata kalau aku bilang. Pokoknya di situ udah kacau banget. Di situ udah bapak aku udah nyari mamang, udah manggil mamang, udah ngobrol. Nah di situ udah ditanya-tanya terus, tidak sama mamang aku ditanya. Soalnya nama BPKB sama STNK beda sama nama dia asli, kan namanya Jajang. Nama STNK sama PKB tuh beda. Gitu terus. Ini sebenarnya punya motor tuh siapa gitu kan. Ini aja nama STNK sama PKB-nya tuh beda. Nah di situ juga dia baru ngaku, ya itu bukan motor saya, katanya saya cuma calo, dia bilang. Terus emang saya bilang, lah ini aja udah bohong gitu kan, udah beda gitu kan.
ya nggak nuduh gitu. Dari keluarga kita nggak, dari keluarga aku nggak nuduh untuk seudon takutnya ada kesekongkolan dari mereka. Cuman kalau dari pikir aku pribadi ya guys, kalau dipikir-pikir nggak nyambung gitu. Kuncinya dari dia, dari awal aku udah nanya, terus aku nelpon juga sama si penipunya, aku loudspeaker terus, saksi banyak. Masa nggak ngeh gitu? Dan dia juga mikir kan dia suami saya. Masa saya sama suami ngomongnya kayak gitu, malah sering ngobrol juga sama dia. Kan nggak dimasuk akal gitu guys. Udah pokoknya udah laporan ke Kapolres, kita mau ke Kapolres. Nah pada saat itu dia nggak, ya dia ngeyain ayo katanya gitu. Takutnya kan kita juga seudon ke dia. Ya udah, nah kita mau berangkat, tapi dia turun lagi katanya. Bentar dulu katanya, Pak, yang punya motor mau kesini, dia bilang gitu. Terus kata mamang aku, ya udah nanti aja tunggu di depan gitu kan di gang. Katanya pengen tahu di sini kronologisnya kayak gimana gitu. Nggak lama itu yang punya motor datang bawa mobil, 3 orang yang datang. Dan nggak tahu juga ya, cepet banget gitu datangnya gitu. Ya walaupun jaraknya kalau bisa dibilang jauh, ya tapi nggak tahu ya itu kemungkinan si Ajajang udah nelpon dari jauh-jauh jam, jauh-jauh waktunya atau gimana gitu. Soalnya pas kita berangkat terus duduk lagi nggak lama itu datang orangnya. Soalnya aku sempat ke dalam juga, sempat aku debat sama bapak aku, sempat ribut juga. Pokoknya aku pusing banget dari situ, udah kacau banget. Udah ngobrol-ngobrol-ngobrol, katanya kata yang punya motor, saya kesini cuma pengen tahu kronologisnya gitu kan. Saya jelasin semua dari awal sampai akhir. Terus dia kayak menyalahin aku, cuman nggak bisa. Emang nggak sepenuhnya salah dari aku gitu. Kalau dari awal aku konfirmasi kayak gitu, si Ajajang harusnya gitu. Cuman kayak dia kayak yang apa ya? Kayak yang bingung gitu bilang, saya juga bingung nggak tahu. Dia tuh sering bilang bingung, diem. Saksinya kakak, pokoknya banyak saksinya. Dia emang kebanyakan diem dari awal juga gitu. Terus kayak yang punya motor bilang takut, mungkin ya, aku juga nggak tahu ya. Ada 2 kemungkinan sih. Takut ketahuan mungkin dia sekongkol, cuman aku nggak seudon ya. Atau mungkin takut motornya ditahan di Kapolres gitu. Soalnya dia nahan kalau ke Kapolres katanya kita bakal panjang urusan, gini aja katanya kita jalur tengah, mereka mau secara kekeluargaan, ya itu uang udah angus lah gitu. Jadi kayak dari pihak Ajajangnya, kebijakan dari dia katanya biar setengah-setengah gitu, kayak dibagi dua. Aku di situ jujur nggak mau, aku juga nggak mau rugi ya, karena sepenuhnya di situ aku nggak ngerasa salah. Dari awal aku udah nanya, nelpon aku loudspeaker, dia ngobrol, saya tanya dia adanya dia iyain, pokoknya semuanya dia iyain. Tapi dia nggak mau kayak, ya dia juga nggak punya uang mungkin ya, soalnya yang bayarin juga yang punya motor, katanya atasan dia emang suka jual beli motor gitu. Cuman aku bingungnya tuh guys, mau mau nuduh ada kesekongkolan dari mereka, kakak ipar aku kenal, tapi cuman kena sebatas jual beli doang katanya. Kalau misalnya enggak ada kesekongkolan, kayak nggak masuk di logika gitu kalau dipikir-pikir. Ya ada kemungkinan juga 3 sih, takutnya emang bener dia kehipnotis juga sama si penipu itu. Dan setelah itu ya udah, mau nggak mau gitu kan, kita secara keluargaan aja, yang kembali ke aku cuma 1,5. Ya 1,5 ya udahlah, angus gitu. Di sini juga alasan aku bikin video cuman ya mungkin salah juga dari aku gitu. Kalau misalnya kedepannya aku mungkin kalau ada transaksi jual beli kayak gitu harus ada nota atau bisa dibilang ya penjualan lah gitu, kayak tanda tangan dan lain sebagainya. Ya bisa dibilang ada tanda terima, ada tanda beli gitu, ada tanda tangan juga, ada saksi kayak gitu lah pokoknya. Itu mungkin salah aku, dan salah aku juga pas sebelum transfer aku nggak nanya di nomor rekeningnya, itu salah dari aku. Ya cuman buat teman-teman hati-hati, penipuan sekarang banyak banget modusnya. Aku kalau di sosial media, aku dulu udah sering banget kena tipu guys. Makanya aku kalau di sosmed tuh aku udah nggak pernah lagi yang namanya ketipu, alhamdulillahnya. Cuman ini benar-benar kayak real life, motor datang, orang yang ditanya, saya tanya dia adanya, dia bilang iya. Yang nipu ke saya dia bilang kan yang ngantar motor adenya ya. Ya udahlah, mungkin emang udah harusnya saya apes aja guys. Kalau masalah uang saya udah ikhlas. Saya juga udah sempat nanya-nanya untuk nomor rekening, mungkin salah satunya itu jalan satu-satunya kalau pengen tahu alamat orang itu dari mana. Cuman saya nanya ke saudara saya yang kerja di bank tersebut juga, katanya nggak bisa, emang data pribadi, dan kata polisi juga emang nggak bisa. Harusnya kemarin kalau mau katanya bawa aja ke kantor, mau di desk aja gitu. Soalnya kata polisi juga nggak mungkin kalau misalnya nggak ada kesangkut pautan antara yang punya motor sama yang nipu, nggak mungkin tuh motor jalan sendiri datang ke rumah.
dan tahu alamat gitu. Cuman ya baik lagi ya guys, aku juga nggak mau seudon gitu. Dan di sini aku cuman mau share aja buat teman-teman, hati-hati dengan nomor ini. Jika ada yang menghubungi kalian dengan berbahasa apapun, hati-hati. Soalnya ini masih aktif nomornya dan dicek juga sama ponakan aku di get kontak. Itu emang nomor banyak yang nge-share, nomor penipu, nomor ya pokoknya tukang tipu dan lain sebagainya itu banyak banget. Hati-hati, berarti itu masih aktif nomornya. Dan pokoknya hati-hati juga. Cuman yang aku bingung sampai sekarang nih guys, itu orang tahu nomor aku dari siapa dan tahu aku lagi nyari motor dari mana gitu. Sedangkan aku nggak share di mana-mana dan malahan keluarga aku sendiri nggak tahu kalau aku lagi cari motor dan mau beli motor gitu. Sedangkan dia tahu gitu. Dan aku mau sangkutin sama yang pertama yang jual, yang nggak jadi itu. Takutnya dari situ awal, soalnya sinkron banget guys. Itu yang ngechat datang tiba-tiba, terus dia mutusin bilang motornya sama ponakannya nggak jadi. Takutnya ada kesekongkolan. Soalnya aku cuma ngasih nomor ke dia dan mau beli motor yang tahu ya dia itu gitu. Aku nggak tahu kelanjutannya kayak gimana guys. Pokoknya di sini ya kalau masalah udah jelas ya. Semoga ya kita dapat rezeki yang lebih dari itu. Semoga semuanya tergantikan. Dan semoga buat Anda yang nipu saya, kalau Anda lihat video saya, semoga Anda disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apapun agar Anda tidak menipu banyak orang. Hati-hati, ajab Allah itu ada. Kamu punya orang tua, mungkin kalau kamu udah nikah punya anak istri, hati-hati. Ajab karma itu pasti ada. Dan ingat, kamu bilang butuh uang buat ibu kamu lagi sakit buat berobat. Itu doa. Hati-hati. Mungkin makasih guys. Sharing aku cukup segitu aja. Hati-hati ya dengan modus penipuan. Mohon maaf banget durasi kali ini panjang soalnya aku mangkel banget dari minggu kemarin udah pengen bikin konten cuman moodnya baru datang. Soalnya pas malam itu kejadian malam, sampai malam aku pulang ke rumah sama suami aku belum makan belum apa, udah capek banget, udah stres sampai pagi pun udah kayak aku udah kayak orang linglung diam-diam ya. Emang walaupun uang segitu nggak seberapa tapi kan kalau buat kita lumayan ya kalau kita nabung gitu. Terus tiba-tiba dia nipu dengan seenaknya uang segitu besar. Tapi ya udahlah guys, semoga ini rame, banyak yang nonton juga. Dan aku minta buat teman-teman untuk bantu up nomor ini, hati-hati. Untuk up nomor ini, sebarin, hati-hati. Pokoknya kasih tahu ke teman-teman semua. Bantu share juga video ini biar banyak orang yang lihat dan gak banyak orang jadi korban lagi. Cukup aku aja. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next end my video guys. Bye bye.